Tadi kepotong soalnya ada yang nelpon, jadi langsung ke part 2 tentang pseudoscience mengenai teori market maker. Jadi contohnya ini, kalau harga itu tidak ada urusannya dengan demand dan supply, atau itu adalah faktor yang relatif kurang dibandingkan dengan hukum yang lebih powerful, yaitu hukum market maker. Jadi contohnya ketika dulu Asia krisis 1998, itu di seluruh Asia bisa dibilang demand properti turun. Dan ketika demand properti turun, maka di Indonesia harga properti turun. Dan salah satu pengembang besar, Ciputra, itu dia tulis dalam autobiografinya, dia menjual properti di harga super diskon. Jadi demand berkurang, harga berkurang, seakan-akan teorinya benar. Tapi kita kemudian pindah ke Hong Kong. Hong Kong juga demand propertinya pastinya turun. Anggaplah sama-sama susah jualan. Anggap aja demi cerita ini, meskipun angka terdistorsi pastinya. Anggaplah demandnya sama-sama nol. Tapi harga properti di Hong Kong tidak turun. Itu saya baca di biografinya Mohtar Yadi. Sama sekali tidak turun. 0% turunnya. Harga flat, nggak ada yang beli, bodo amat. Kok bisa? Jawabannya sederhana, karena bandarnya beda. Di Indonesia ceritanya, Ciputra kan nulis sendiri di bukunya dia ngutang dalam US dollar itu besar sekali. Jadi ketika harga rupiah hancur dari 2000 ke 16.000, dia langsung parah sekali situasinya. Dia bilang, dari harta saya tidak habis 7 turunan menjadi hutang saya tidak habis 7 turunan. Itu kan sebuah kisah yang melegenda. Dia tidak punya pilihan, dia ditekan oleh bank, dia terpaksa menjual propertinya di harga murah. Sedangkan kita bicara di Hong Kong, bandar properti Hong Kong, di Ka-shing dan teman-teman, ketika mereka juga punya 9 naga versi Hong Kong sendiri, itu kondisi keuangannya katanya robust sekali, kuat sekali, tidak terguncang sama sekali. Dan mereka bilang, ya saya tidak mau tahu, saya mau harganya segini, tidak beli, tidak urusan. Harganya ditahan. Karena harganya ditahan bandar, harganya tidak turun. Jadi siapa yang menentukan harga? Demand atau market maker? Ya kan? Kemudian kita bicara hal-hal yang mungkin lebih umum lah, yang saat jadi sehari-hari. Ini saya ambil langsung dari ketika saya ngambil seminarnya Pak Arga. Ikan lohan. Ikan lohan sempat mahal. Apa karena demand lohan tiba-tiba naik? Apakah ikan lohan tiba-tiba bisa loncat-loncat? Apakah ikan lohan bisa kerja di pabrik? Apakah, balik ke hukum selanjutnya, apakah tiba-tiba utilitas ikan lohan naik? Enggak. Karena ada bandar yang menggoreng harga lohan. Ada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan usaha, baik di media, baik melakukan beli barang di market. Jadi mereka nggak jual lohan harga murah untuk mereka buy back lagi di harga mahal. Malah ada cerita kalau mereka bikin press conference saja di antara teman-teman mereka sesama bandar. Mereka jual beli lohan seharga 120 juta, suka-suka mereka. Jadi ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggoreng harga. Tidak ada hubungannya dengan apakah supply lohan mengecil maka harganya naik. Tidak ada. Apakah demand lohan tiba-tiba naik makanya harganya naik? Tidak. Harganya digoreng dulu, kemudian lohan itu naik harganya. Be careful teori kan. Orang itu berinvestasi hanya dengan satu hal, merasa ada orang yang lebih bodoh yang mau beli di harga yang lebih tinggi. Selesai. Berlaku di semua hukum, di semua instrumen investasi, saham, properti, cryptocurrency. Be careful teori. Saya beli 1 miliar, saya percaya ada yang akan beli dari saya di 2 miliar. Orang yang beli di saya 2 miliar percaya suatu hari akan ada yang beli dari saya 4 miliar. Be careful teori. Itu teori yang benar. Market maker itu teori yang benar. Jadi ya tidak usah terlalu peduli sama market supply dan demand. Demand itu bisa diciptakan dengan cara yaitu goreng-gorengan. Karena manusia itu secara instingtif suka untung cepat, suka untung banyak,
kalau bisa nggak kerja dan suka ikut-ikutan. Jadi satu hal lagi yang kena tentang hukum perbandaran ini adalah hukum market maker ini berjalan lurus dengan satu hukum yang makin saya tua itu makin berlaku. Kalau ini real science, yaitu hukum Pareto, seorang matematika kalau nggak salah dari Italia. 20% hasil dilakukan oleh 80% orang. 80% hasil oleh 20% orang. 80% kekayaan oleh 20 orang. 20% kekayaan oleh 80 orang. Kurang lebih begitu. Jadi ini adalah sebuah hukum yang kurang lebih sebenarnya inti hukum ini premis dasarnya apa? Yaitu over time manusia itu akan menciptakan sebuah kalangan elit dan elit itulah yang menentukan. Jadi sekelompok kecil manusia memiliki dan menguasai sebagian besar manusia. Hukum itu berlaku di segala sistem kini dan sepanjang masa dan terjadi secara natural. Dan satu-satunya pengecualian untuk hukum ini adalah di sebuah masyarakat yang semuanya miskin. Mungkin di beberapa daerah di Afrika, beberapa kampung di Afrika yang dimana semuanya miskin, atau di sebuah negara yang baru mencet restart button. Jadi anggaplah tiba-tiba, kok Bitcoin kan anggaplah kan tiba-tiba sebuah komoditas baru kan. Anggaplah pada awalnya tidak ada bandar Bitcoin. Jadi orang-orang ada yang waktu itu masih technological gig, masuk Bitcoin, uang tukar Bitcoin, Bitcoin tukar uang, begitu terus. Akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Ada yang beli di bawah, jual di atas, ada yang beli di atas, jual di bawah, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang kalah, ada yang menang. Setelah beberapa lama akan ada penguasanya dan akan ada followernya. Dan penguasa-penguasa ini cepat atau lambat akan sadar, setiap kali saya beli harga naik, setiap kali saya jual harga turun. Jadi saya ngatur pasar. Dan ini berlaku bahkan tidak hanya di hukum ekonomi, yaitu hukum politik juga sama. Ya kan saya cuma rakyat biasa punya KTP, saya cuman bagian kecil dari sistem kasta bawah dari sistem politik. Saya nyaris tidak punya kekuasaan. 80% rakyat Indonesia seperti saya, 20% menguasai orang-orang seperti saya. Ini saya pernah baca, saya lihat videonya waktu itu ada YouTuber di Amerika atau Inggris apa Amerika? Bentar saya lupa, Inggris Amerika lah. Namanya CGP Grey, dia buat video yang saya sangat suka, judulnya Rule for Ruler. Jadi di sana dia nulis kalau sebenarnya sebuah kejadian di mana terjadi revolusi, kemudian ada ceritanya rakyat, orasi rakyat, demo, kemudian akhirnya rakyat itu masuk ke dalam istana dan menggulingkan pemerintahan. Itu mitos, itu nggak benar, itu cuma ilusi aja. Yang kejadian adalah bandar-bandar kekuasaan di sekeliling penguasa yang lama memutuskan, wah kita tidak suka lagi dengan penguasa yang lama karena 1, 2, 3 hal, kita lebih senang penguasa yang baru. Supaya keren, supaya nggak kesannya kita yang kudeta, militer dari negara tersebut pura-pura alfa membiarkan rakyat masuk dan menggulingkan presiden. Seakan-akan rakyat yang mengubah negara, padahal tidak. Yang mengubah negara adalah bandar kekuasaan, dia sesama elit. Apakah benar? Pendapat saya benar. Contoh sejarahnya saya baca di biografinya Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi ini awalnya ya dia seorang mahasiswa dan dia senang demo waktu itu di zaman Orde Lama 1966. Waktu itu Soekarno kebijakan ekonominya gagal, simply put gagal, dan dia dirongrong kekuasaannya tiap hari. Waktu itu banyak sekali ada demo, tiap hari ada demo.
bubarkan partai komunis, bantas korupsi, stabilkan ekonomi. Karena waktu itu kan inflasinya sampai berapa? Wah, parah sekali gitu. Berapa ribu persen, parah sekali 1966. Sofyan Wanandi waktu demo itu sering ngobrol dengan militer yang jagain dia. Nah ini, militer yang jagain dia itu Soeharto. Lengkap ya? Mereka secara natural mereka mulai kong kali kong, seakan-akan mahasiswa itu sukses menurunkan Soekarno, yang naik Soeharto. Pertanyaannya, setelah Soeharto jadi presiden, Sofyan Wanandi jadi apa? Langsung jadi anggota Partai Golkar. Bayangin, Sofyan Wanandi nulis di biografinya dia, autobiografi ya berarti. Ketika dia mau perlu modal untuk bisnis, yang dia gadi itu gedung pemerintah. Bayangin, ini nggak masuk akal kan? Orang bisa gadi gedung pemerintah di bank untuk modal bisnis pribadi, itu kan cerita dari mana? Baca saya begitu, mungkin salah atau saya salah baca, saya minta maaf. Jadi, nah misalnya Soeharto setia sama Soekarno, Sofyan Wanandi ditembak, apakah perubahan terjadi? Waktu itu Soekarno kan jabatannya Paduka Yang Mulia, katanya kan bahkan berkuasa presiden seumur hidup. Kalau broker politik Soekarno, ekonomnya, jenderalnya, birokratnya, semuanya 100% setia, 100% happy. Meskipun rakyat Indonesia sebagian besar anggaplah nggak suka Soekarno, apakah perubahan akan terjadi? Apakah Orde Lama akan tumbang? Kita tidak tahu. Saya rasa tidak akan terjadi. 98 saya rasa juga sama. Buktinya begitu Orde Baru tumbang, banyak sekali orang-orang mantan yang pernah berkecimpung di Orde Baru yang sampai sekarang masih ada di pemerintahan. Ya waktu itu mereka banyak juga yang sayang sama Soeharto, kemudian akhirnya ya ingin berkontribusi pada negara dengan cara yang lain. Tapi saya yakin banyak broker baru tuh, banyak bandar-bandar kekuasaan di Orde Baru, di akhir Orde Baru, yang merasa sudah saatnya Soeharto lengser. Makanya bisa terjadi. Jadi ini terjadi di semua sendi masyarakat. Kalau ada big player yang menentukan. Dan ini, teori ini saya baru temuin beberapa bulan lalu, dan ini mengubah pandangan saya terhadap dunia. Dan sebenarnya membuat dunia ini jadi lebih simple. Karena membaca masa itu kan susah. Kita nggak ngerti gitu. Membaca kaum elit kan membaca satu orang relatif lebih gampang. Karena waktu itu seminarnya saham, banyak cerita tentang saham gorengan gitu. Kan bukan Warren Buffett, gurunya Warren Buffett itu kan nulis, Benjamin Graham menulis pasar itu bersifat irasional. Makanya ada beberapa saham sampah yang nilainya kadang naik ribuan persen tanpa alasan yang jelas. Pasar itu irasional dan akan rasional dalam jangka panjang tapi irasional dalam jangka pendek. Saya pegang teori itu dari SMA. Oh, pasar itu irasional, segala macam pasar nih. Salah. Pasar itu sangat rasional karena digerakkan oleh bandar. Bandarnya kadang irasional, yang namanya manusia, ada faktor emosi, ada mereka salah baca momen ya. Bandar juga nggak selalu untung. Cuman ya, oh iya benar juga. Jadi ada bandar, ada saham-saham yang digoreng. Ya simply put, ya sederhana. Akumulasi di 100, goreng ke 1000, banting lagi ke 0. Ya kan? See? Kalau kita lihat sekarang di saham kita, ada saham Arto sudah lebih berharga daripada BBNI. Bayangin, coba aja lihat, BBNI itu kan dibangun sama engkongnya Prabowo, atau engkongnya atau bapaknya, makanya salah satu, kalau nggak salah kakeknya. 1946 BBNI berdiri, dan sampai sekarang secara keuntungan, secara aset, secara sumber-sumber ekonomi, secara konsisten BNI itu
berada di top 5 bank di Indonesia. Perusahaan yang relatif sehat. Kita bandingkan dengan Bank Arto. Bank Arto tuh cabangnya 4, di belakang dagang Batagor, perusahaannya rugi, dividennya 0. Saya bahkan jarang melihat, kalau katanya pasar itu irasional, kan pasti tiap hari kita baca, begitu kita bangun pagi buka Facebook atau buka Google itu kan adalah headline news gitu kan, Bang Arto melakukan ini, Bang Arto berganti nama dengan Bang Jago, Bang Arto memiliki visi besar ke masa depan. Juga saya nggak pernah lihat beritanya, kayaknya mereka antang-antang aja. Satu-satunya berita ya katanya mereka diakuisisi Gojek, itu pun sudah berita dari tahun lalu. Beritanya nggak jelas, mereka tidak goreng dengan lewat berita, mereka goreng-goreng aja langsung harganya naik terus. Coba lihat grafiknya, dari 100 rupiah ke sekarang udah 10.000 kalau nggak salah ya, angka tadi source juga saya nggak pegang saham itu, jadi nggak ngeliatin juga tiap hari. Terakhir tuh saya ketemu orang Sampurna tuh, saya liatin ke dia, coba kamu bayangin, Sampurna itu nilai pasarnya 150 triliun, Bang Harto 100 triliun lah. Jadi nggak cuma dengan BNI, dengan Sampurna pun mulai mengejar. Kemudian sudah kalah yang awalnya kalah kan Indofood. Antoni Salim udah jualan Indofood dari lama, berapa puluh tahun jualan mie, jualan Citato, kalah dengan bank yang karyawannya nggak jelas, nasabahnya nggak jelas, keuntungannya jelas nggak ada. Kok bisa masyarakat berbondong-bondong beli bank yang gak jelas, yang gak ada masa depan, gak ada masa lalu, gak ada apa-apa, gak ada aset, gak ada apa-apa, bener-bener gak ada apa-apa. Berarti kan pasar bukan pasar yang irasional, pasarnya gak diarahkan untuk beli, bandarnya yang rasional. Tidak tahu kenapa, tapi mereka punya kepentingan untuk goreng harga sahamnya. Dan sekarang mereka sudah 10 besar perusahaan paling berharga di Indonesia. Jadi itu dulu contoh-contoh yang saya temukan tentang, balik lagi tentang pseudoscience. Jadi kita sama-sama belajar, berharap kalau ilmu pengetahuan yang ada di dunia seresmi-resminya, kita pikir make sense-nya, selama-lamanya, katanya sudah ditemukan berapa ratus tahun lalu, itu kadang bukan hanya salah, bukan hanya ketinggalan zaman, tapi yang berbahaya itu mungkin salah karena disengaja. Diciptakan sebuah sains yang ngawur untuk sengaja membelokkan ilmu di masyarakat. Jadi supaya kita tidak tertipu oleh sains-sains yang palsu itu, hendaknya lah kita banyak mendengar dan berpikir kritis. Terima kasih.